Ternyata polisi razia Kena laku karena aku yang megang barang buktinya. Kalau lagi Itu. nonton posisinya. Iya, lagi nonton. Bukan nonton. Oh, pilot itu ternyata makan warteg juga. Karena aku kebetulan suka makan warteg kan. Sebenarnya Tuhan nggak bisa langsung ngasih kita 1 miliar gitu loh. Tapi Tuhan ngasih kita jalan bagaimana dapat 1 miliar. Teman BK, wah ini gokil nih, pecah sih nih hari ini. Jadi kalau kalian main TikTok nih ya, pasti ini jargonnya juga udah bagian dengan gas. Nah tuh dengan followersnya udah, wah gokil lah pokoknya ini yang pecah sih hari ini. Gokil berapa followersnya? Langsung aja deh, Supir Siantar. Waalaikumsalam, makasih ya. Aku jadi gini dong BK, aku kenal kau ini tahun lalu lah, Agus ya ketemu di satu tempat ya, konser itu lah ya. Iya benar. Aku minta foto dan sampai sekarang lah. Aku tahu grogi diminta foto waktu itu. Waduh, ini artis Lee Min Ho atau artis Korea mana nih? Tapi aku nggak kabul sih kalau deket kau emang Le. Jadi tahun lalu aku ketemu sama supir ini. Akhirnya aku lihat, wih ternyata orangnya baik sih. Nggak tahu sih ya di depan kamera apa. Tapi di belakang kamera sih. Kalau sama aku sih. Iya sama makanya semua orang lah ya kan. Makanya kita langgeng ya Le. Iya. Mudah-mudahan langgeng selamanya ya. Oke, aku maaf ya Dewan BK. Jadi aku kalau sama supir ini ketawa mulu. Aku panggil supir nggak? Le, supir nggak apa-apa ya, aman ya? Apa-apa, yang terserah aja, yang senyamannya aja. Kita mau bahas apa nih? Apa aja lah, Le. Yang penting kita di sini bisa berbagi lah ya. Oh, berbagi edukasi ya. Ya pokoknya apa aja lah ya. Karena kau menginspirasi banyak orang, Pir. Oh gitu, serius. Iya. Followers aja bro, udah hampir 1 juta kan? Ya, puji Tuhan. Tapi ya sebelum jauh ke sana, kalau kau kelahiran mana, Pir? Aku itu asalmu kalau ini dia nih, itu, Le. Kalau aku ditanya asal, banyak kali asalku sebenarnya. Jadi aku lahir di HKBP Rumah Sakit HKBP Balige. Berarti Balige dong. Balige, oke. Nah, terus tapi di KTP ku itu Silaeng. Nah, kok bisa? Nah itu dia. Mungkin karena kecamatannya kali, nggak tahu lah mama sama bapak. Karena bosku kan pindah-pindah dulu. Oh. Jadi banyak lah dari situ. Aku dibilang anak Balige bisa. Anak Silaeng bisa juga. Siantar sekolah. Orang Kisaran juga karena aku pernah sekolah SMP di sana. Orang Sipautar Huta Gurgur Kapopungku. Dari situ asal kami. Jadi kalau ditanya itu asalnya itu banyak kali. Kamu bingung jawabnya? Bingung banyak. Jadi itu cocok lah aku kayak gubernur Sumatera Utara ya kan. Makanya kamu yang belakangan ini siapapun kau salam kayaknya kau cocok ya. Cocok ya. Ada nalurimu. Karena ya itu udah berapa suara itu, udah berapa wilayah itu ya. Udah kan? Bisa kau kuasai itu kan? Iya, gitu loh. Jadi kalau ditanya asal sih kalau nenek moyang opungku dari Sipautar. Huta Gurgur. Aku lahir di Balige. Terus dari Silaeng tadi, tapi sekarang orang bapak sama mama itu menetap di Siantar. Siantar. Jadi makanya nama akunku itu Supir Siantar. Oh, gitu. itulah asalnya kenapa kau? Iya, karena aku memang sekolah dari sana gitu. Oh, jadi Supir Siantar. Itulah kan. Tapi kalau kau berapa besar ya, Bir? Kami bertiga. 3. Aku nomor 2, abangku itu kita udah beda 4 tahun lah sama dia, abangku sama adikku nggak sengaja nih 9 tahun. Tengah-tengah. Jadi cewek, 2 cowok 1 cewek lah. Oh, kalau abangmu apa? Di sana di Siantar dia tinggal sekarang, cuman istrinya kakakku itu kerja di Dolok Sanggul. Dolok Sanggul. Nah, jadi mereka dua ini karena kerjaan kan. Adikmu juga di? Adikku lagi kuliah di Jogja. Oh, di Jogja, kalau Jakarta. Jadi mencar-mencar lah ya. Mencar-mencar. Abangku lah yang jagain bosku sekarang, bapakku. Oh. Kalau di sana dibilang bos itu orang tua. Oh, RI1 lah ya. Iya. RI1 di rumah lah ya. Benar. Tapi ini pasti Dong Amerika juga penasaran nih. Sebetulnya gimana sih sosok kecil Supir Siantar? Apa orang yang emang dari dulu pemalu, apa emang lucu, apa emang malah garang? Kalau aku sih emang sih dari dulu terkenal polos gitu. Enggak, kalau aku ya kayak mana lah anak-anak daerah. Apa pada umumnya kayak anak-anak biasa? Kayak anak-anak main-main biasa. Kampung. Dulu aku kan sampai kelas 1 SD di Parsambilan namanya. Tuh kalau kau kenal DL Sitorus. Ya tahu lah. Di kampungnya dia itulah. Terus habis itu ke Siantar. Ya kalau masa kecil ya kayak anak-anak daerah biasa, sekolah, main-main, main sawah, bandel-bandel, main sungai, mandi-mandi sungai, ya sama aja lah. Jadi nggak ada yang spesial ya. Orang tua aku juga bukan orang-orang yang
orang istilahnya ya biasa-biasa sederhana aja, dibilang miskin juga enggak, dibilang kaya juga enggak. Oh. Jadi kayak mana lah pendeta-pendeta di kampung lah gitu loh. Tapi ada nggak hal bandel waktu kecilmu yang nggak pernah kau lupa sampai sekarang? Dulu aku pernah ini, atau mungkin ke keluarga pernah? Kayak banyak kayaknya. Nggak habis nanti ini. Ya kalau dulu kan ya namanya apa namanya itu mandi di sungai atau enggak, itulah yang kalau yang kecil-kecil kan. Kalau yang agak gede dulu, aku tuh dulu kayak pernah ditangkap polisi dulu. Karena apa? Jadi itu apa sih, Le? Jadi waktu SMA lah itu. Makanya dulu aku sempat dikeluarin dari SMA. Karena kasus ini? Karena kasus itu. Jadi dulu aku SMA tuh di Kisaran dulu. Kisaran. Terus karena kasus ini aku akhirnya dipindahin ke Siantar. Oh. Kau dikeluarkan dari SMA? Iya. Itu kelas berapa? Kelas 1 SMA, semester 1. Jadi waktu itu tahu kan yang musim-musim handphone Engage itu? Tahu, Engage. Nah, aku pinjam handphone kawanku. Ternyata waktu itu ada video itunya. Apa? Video bokep. Iya, video bokepnya. Ternyata polisi razia. Kena laku karena aku yang megang barang buktinya. Kau lagi nonton posisinya? Iya, lagi nonton. Bukan nonton, enggak. Aku lagi main gamenya itu aja. Ternyata ditangkap dibawa lah aku ke Polres. Waktu itu diproses, akhirnya dipulangin, dibina aja kan waktu itu kan. Udah, habis itu aku akhirnya dikeluarin dari sekolah itu, pindah lagu ke Tapi kan nggak terbukti kau lagi apa karena kau pegang handphone itu? Ya karena megang handphone itu gitu loh. Jadi kayak apa ya namanya, mungkin untuk pembinaan juga. Tapi kau nggak sempat buka-buka galeri itu ya? Nggak pernah sih sampai sampai sekarang sih. Itu filmnya gimana ya? Oke, tapi nih kan Doang BK, aku juga tahu lah kalau orang Amang, orang Bapak pendeta kan? Iya. Pendeta. Kau nggak ada cita-cita jadi? Karena gini, Le. Dulu itu aku tuh menyadari diriku agak kurang baik ya. Kau nggak cocok, kayaknya kau emang nggak jadi pendeta. Nggak cocok. Aku menyadari diriku memang nggak cocok jadi lebih pendeta. Ke pendekar kali ya. Jadi aku lebih suka jadi sintua kayaknya. Karena gini, Le. Ada dulu kenapa aku nggak mau jadi pendeta? Dulu itu ada orang jadi pendeta itu orang-orang bandel disuruh. Oh, kayak semacam kayak biar tobat biar ini. Aku nggak setuju. Makanya ada orang Batak kadang kalau anaknya pintar, kalau anaknya baik, kalau anaknya ini jarang dibilang anaknya jadi pendeta lah kok ya. Biasanya kan ya jadi dokter, jadi apa gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau udah nggak ini, udahlah kau sekolah pendeta aja biar kau ini nanti di sana kau bertobat. Ya kayak gitu-gitu aku kurang setuju. Jadi kenapa aku bilang sama bapakku sama mamaku, aku nggak mau jadi pendeta gitulah. Tapi ya orang tua nggak ada paksaan apa. Nah, kebetulan bosku itu, bapakku itu orangnya demokratis. Jadi nggak ini kali ya. Iya, jadi dari dulu bapak itu nggak pernah kayak maksa. Bahkan aku kan anak pendeta yang diharapkan mungkin jadi contoh lah buat orang lain. Bapak itu nggak pernah yang bilang aku kau harus kayak gini. Jadi bebas aja. Jadi dulu aku keluar malam, aku mau apa itu nggak apa-apa karena dia bilang ya kau laki-laki katanya gitu kan. Mau berantem juga aku dibelain. Even kayak kemarin yang yang ketahuan yang karena video porno itu, video bokep itu. Iya. Itu aku nggak dimarahin sama bosku. Sama sekali nggak dimarahin. Sama sekali. Ya dia bilang, itu laki-laki katanya gitu. Biasa itu. Nah, itulah yang membuat aku, ini orang bapak sama mama ini, aku jadi tahu diri karena itu. Biasanya kan kalau kayak gitu udah dihabisi kali ya. Iya, Pak. Iya kan, bikin malu bapak sama SMA dikeluarin. Nah, itu dia lah, makanya itu sampai sekarang aku itu ke orang tua itu karena mereka adalah orang yang ngebelain aku dari dulu gitu loh. Jadi merata ke abangmu, ke adikmu juga nggak ada. Iya. Jadi ke abangku polisi kan. Iya kan, maksudnya ya tahu sendiri polisi agak inilah sama kependetaan gitu ya. Kita bebas-bebas aja. Ya puji Tuhan ya sampai sekarang ya intinya bapak bilang dari dulu sama aku, kalian boleh ngapain aja sebagai laki-laki. Mau kalian ngerokok kayak atau kalian berantem atau apa. Itulah saking ininya. Tapi hanya dua nggak boleh kalian lakukan. Apa itu? Satu itu jangan ninggalin sekolah. Satu lagi, jangan narkoba. Oh iya. Itu aja. Iya. Jadi, karena aku pikir-pikir sekarang,
Karena itu emang, dan sampai sekarang pun hal itu yang nggak pernah aku lakukan. Sama. Aku juga, ya sama kayak bapakku juga bilang, ya terserah mau ngapain. Cuman kalau bapakku cuma satu pesannya, jangan bandel itu aja sih. Konteks bandel tuh ya nanti aku bisa menyikapi sendiri bandel itu. Pokoknya jangan bandel. Lu mau kemana ya terserah lu. Nah, akhirnya nanti kita bisa tahu diri kita juga, ya bisa jaga diri, bisa apa segala macam ya kan. Jadi makanya waktu itu terpakai ilmu itu sekarang ketika aku di sini. Sedap. Ngerantau. Kenapa aku bilang gitu, Le? Jadi kan sekarang gini, ya taulah pergaulan yang ada di ibu kota ini ya kan. Ya. Sekarang aku contohnya aku udah punya uang, nggak ada yang ngelarang, bebas-bebas aja. Tapi aku tuh udah bisa menjaga, sampai sebatas mana aku harus berbuat, gitu loh. Jadi kalau kayak mau kebandalan apapun, ya namanya manusia, aku juga nggak menutup diriku, mungkin aku ada nggak sempurna lah. Cuman ada batas yang aku jaga, itu yang nasihat orang tua itu. Gitu lah. Nah, kau tadi bilang aku di Jakarta, nah, tapi sebelumnya kau merantau ke Jakarta tahun? 2009. Nah, itu nggak sengaja kok, Le. Kenapa aku bisa sampai di Jakarta ini juga? Nah, itu nggak di luar iniku, di luar dari ekspektasi ya benar. Jadi ceritanya gini, Le. Dulu aku tuh mau kuliah sebenarnya, tapi aku pengen kuliahnya paling di Medan atau di apa. Karena kan kehidupanku ya kehidupan yang masih daerah lah. Aku aja ke Jakarta belum pernah waktu itu sampai tahun sebelum merantau itu aku belum pernah ke Jakarta. Paling jauh Medan lah, jalan-jalan awak ya kan. Nah, terus 2008 waktu aku baru kelas 3 SMA, bosku kecelakaan. Tabrakan hebat. 2008. Jadi patah kakinya. Daerah arah mau ke kisaran sana lah waktu itu. Patah kakinya. Ya berobat, operasi segala macam ya nggak ada duitnya kan. Nah 2008 itu, ya aku juga baru mulai pikir kan, udah lama nganggur aja lah gitu kan. Aku jadi itu terbersit di pikiranmu. Di pikiranku, karena aku udah malas sekolah sebenarnya. Aku tuh sebenarnya malas sekolah, bangun pagi-pagi aku udah agak muak juga itu kan. Nah 2008, nah jadi dulu itu kalau dibilang di situ cita-citaku itu juga sebenarnya aku lebih suka hukum, politik-politik. Aku suka tuh. Kau memang sebelumnya udah ada niat. Maksudnya ya udah kesana. Iya, ke situ, ke arah situ. Aku suka yang berbau-bau kayak gitu, ngobrol sama orang, bergaul sama orang. Aku tuh kehidupanku kayak gitu tuh, karena menurut aku asik gitu kan. Nah, tapi kulihat ke bapakku, kecelakaan, nggak ada duitnya lagi gini gitu lah. Ya udah, akhirnya akhirnya aku lanjut lah sekolah kan, SMA kelas 3. Pas sekolah kelas 3 itu ya dulu aku suka-suka main bola atau apa, palingan dari sinilah nanti aku dapat duit gitu kan. Nah terus inilah lulus SMA kan, terus ya biar bisa ngerasain ngekos-ngekosan lah dulu ya kan. Sebenarnya tujuan aku dulu ada namanya intensif, namanya kayak belajar intensif yang persiapan masuk universitas itu. Iya. Nah aku ikut lah, terus dengar lah ada sekolah-sekolah gratis gitu kan. Ya namanya anak-anak muda kan pengen semua ya dicoba pembuktian diri gimana kan. Tes lah aku dulu awalnya itu tes IPDN lah. IPDN kan. Nah terus tiba-tiba ada saudaraku, namburuku, adik bapakku. Nah dia itu kerja di penerbangan, Amang Buruk ini. Ini belum ke Jakarta ya? Belum ke Jakarta. Iya. Dia itu kerja di penerbangan tapi bukan pilot. Cerita-cerita lah dia, ini ada sekolah nih, sekolah pilot katanya. Sekolah pilot, aku bilang gitu kan. Ya berapa ininya uang sekolahnya? Aku pikir dulu sekolah pilot itu di luar negeri, apalah, nggak ada bayanganku ke situ gitu kan. Terus tiba-tiba datang udah ini sekolah negeri, murah bayarnya. Jadi waktu itu dia bilang itu gratis. Aku bilang gratis. Terus dia bilang iya gratis. Oh ya udahlah. Aku coba-coba aja. Itu kan langsung tertarik? Apa karena mau coba-coba? Karena coba-coba aja. Tadi kau bilang maunya hukum apa? Iya. Nah, aku itu sebenarnya waktu itu ya namanya anak muda kan. Apa ada kesempatan coba-coba aja, penasaran kan. Ya udah, pas aku tanya, jadi aku disuruh lah ke tempat pendaftarannya. Aku tanya berapa pendaftarannya? 80.000 doang. Oh ya udahlah. Biar ada kegiatan juga kan di Medan kan, gitu kan. Aku di Medan ngekos sama kawan-kawanku tuh, ngerasain hidup ngekos gitu. Udah mulai beranjak. Iya, ABG labil lah, iya kan. Terus waktu itu,
Ya udahlah, aku tes lah ini. Ternyata masuk. Masuk. Ya, IPDN sama si penerbangan ini, pilot ini. Ya. Lah, kok aku masuk ya dalam hatiku kan? Ah, ya udahlah, coba lagi. Ternyata masuk terus nih tes-tesnya, nggak tahu kenapa. Ini kan tahap-tahapnya lulus terus. Nah, waktu itu ada di suatu momen aku tuh sakit. Nah, akhirnya karena aku sakit, IPDN-nya ini aku lepas. Oh, kalau lepas. Nah, lepas lah, aku nggak ikut tes kan. Ya udahlah, aku demam. Kan target di kehidupan kan nganggur. Kan, ya kan. Iya. Terus lanjut lagi pas waktu itu sekolah pilot ini ternyata lulus terus. Iya kan? Wah. Dan akhirnya ada tes 2 terakhir itu harus ke Jakarta. Oh, oke. Jadi tesnya selesai di Medan semua, yang di Medan aku lulus semua nih. Ke Jakarta. 2 tahap itu di Jakarta. 2 tahap di Jakarta, ada Pantohir, tes kesehatan sama Pantohir. Nah, udah kan. Terus aku tanya lah sama bosku, Pak, ini aku lulus Pak, aku bilang. Tapi tesnya lanjut di Jakarta. Aku bilang, ya udah, gimana kau? Ya aku mikir, aku bilang kan, Pak, ada uang nggak Pak? Aku bilang ongkos gitu kan. Ongkos apa segala macam kan butuh biaya juga. Terus bapak bilang, ya namanya orang tua kan, nggak akan pernah orang tua itu bilang sama anaknya demi pendidikan nggak ada uang. Nggak ada uang, pasti. Nggak tahu dari mana. Iya. Ada kok Mang, udah kau berangkat aja katanya. Gitu pusing kan. lah kau gitu kan. Nah, aku agak tertarik juga, karena pengen naik pesawat, sama pengen ngeliat Jakarta. Oh, pokoknya sebelum kau ke Jakarta kau belum pernah naik pesawat sama sekali? Belum pernah. Iya. Ke Jakarta belum pernah. Jadi tujuanku itu sebenarnya ke situ itu. Cuman pengen naik pesawat aja, terus sama pengen ngeliat Jakarta. Oke. Ya kan boro-boro aku mikirin sekolah ini ya kan. Iya. Nah, akhirnya pas waktu itu berangkatlah aku ke Jakarta itu. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Nah, ternyata karena aku nggak ada apa namanya tuh pengetahuan tentang sekolah ini. Ternyata lama tesnya. Lama atau lama. Jadi jadi untuk tes pilot ini yang dites itu per orang itu 10 orang. Jadi nunggu kuotaku itu, giliranku itu berbulan-bulan. Oh gitu ya. Nah, terus akhirnya aku tinggal di rumah Namboruku itu kan. Jakarta, sampailah kamu ke Jakarta, tinggal di rumah Namboru itu. Terus pas waktu aku nyampe di Jakarta, enaknya seminggu aja ternyata. Karena mentalku itu kan nggak mental ngerantau kan. Nah, terus waktu itu ya udah akhirnya aku pengen pulang. Nggak kuat lah aku di Jakarta kan, di rumah saudara lagi kan. Terus pulanglah aku Pak, aku bilang. Datang pula bapakku, dia bilang, udah kau di sana aja. Soalnya di sini kau udah terberita kau udah masuk sekolah pilot. Anjir, aku bilang gitu kan. Jadi orang-orang itu udah tahu kau pilot. Udah sekolah pilot. Padahal pilot. Masih tes kan. Sial aku bilang gini kan. Jadi gimana nih Pak? Udahlah, nanti kami malu, kau pun malu. Tahu sendiri kan orang Batak kan, langsung disebarkan ke seluruh dunia. Kalau anaknya udah tahu satu ini kan? Iya, sekolah pilot. Padahal, anjir aku bilang gitu kan. Ya udahlah Pak, aku dibilang gitu kan. Nah, aku tunggulah giliranku tes kesehatan. Ada tuh nunggu hampir 1,5 bulan aku nunggu. Nah, 1,5 bulan aku nunggu. Tiba-tiba tes kesehatan ya dulu, ya kita kan masih steril ya, jiwa-jiwa atlet lah ya kan. Ujung kepala ujungnya steril ya. No alkohol, no asap gitu-gitu kan, masih inilah. Jadi akhirnya aku teslah kesehatan. Puji Tuhan lulus. Bersih. Ya, bersih kan. Terus tiba-tiba aku ternyata lulus ini ujian senam PTN ya namanya itu ya, yang ujian masuk ke PTN itu. Oh iya. Nah, aku masuk pula, kalau nggak salah hukum, USU. Iya kan? Oke. Aku galau lagi nih, aku ambil. Ternyata ini kan nggak jelas ya, sekolah ini aku ngerasa, kok ini nggak jelas banget sih sekolahnya, tesnya kapan, nggak jelas gini kan. Gitu kan, ribet. Nah, itu kira-kira bulan 8 lah itu waktu itu, aku ini kan, wah udah keluar nih pengumumannya. Aku nanya lah, sama orang bapak, Pak, gimana nih aku? Ya udahlah, kau tahan aja di sana katanya. Pokoknya bapak nahan terus lah ya. Soalnya udah malu kan. Tahu juga dia bilang kan targetmu nganggur katanya gitu. Iya juga sih, aku bilang gitu kan. Karena aku udah memang nggak tahan kan ngerantau ini. Iya. Nah, ternyata waktu itu aku tes, akhirnya tesnya aku terap Pantohir itu kira-kira bulan 11 atau bulan 12. Oh, lama juga. Lama juga. Jadi itu akhirnya aku tes itu Pantohirnya. Nah, pas tes Pantohir
ternyata tes pantoirnya tuh aku pikir ngapain, disuruh bawa pesawat kayak. Bayangin. Pesawat kecil itu loh, pesawat capung itu. Capung. Tapi ada instrukturnya yang didampingi lah, iya kan. Anjir, aku pikir gitu kan. Kok aku disuruh bawa pesawat, aku belum pernah bawa pesawat, tapi ya udahlah, aku di situ akhirnya mindsetnya aku ubah lagi nih. Udahlah, bodo amat, mau dibilang aku nggak lulus sekolah pilot, yang penting aku udah pernah megang setir pesawat. Jadi yang pertama aku lakukan itu foto di setir pesawat itu. Jadi kalau orang nanti nyinyir, kok pernah nggak kayak gini, kayak gitu. Udah pernah kan? Gitu kan. Ternyata yang dites di situ kayak mental kita lah. Mental. Karena kadang orang ada di situ. Kita bisa pintar, tapi takut naik pesawat, di situ ketahuannya. Naik pesawat, muntah-muntah nggak boleh kan. Jadi itu kalau gitu tahap akhir ya? Tahap akhir. Terus ya dites lah mental kita. Kadang kan kayak gitulah ya kan. Kita dimarah-marahin, kita woi digini-giniin. Dilihat konsentrasi kita konsen apa enggak. Iya kan? Nah, bersyukur juga itu, makanya aku ada cerita, pernah aku bercerita, aku bersyukur kali guruku itu dulu strong cuy, killer. Ternyata ada impact. Kamu sekolah pernah di daerah Medan atau di pernah aku di Wah, guru Batak kan terkenal di Jakarta ini kan, guru Batak. Kalau gurunya orang Batak ya. Iya kan, guru-guru orang Batak kan. Iya. Nah, apalagi di sana sarangnya cuy. Wah, anjir killer sih itu. Wah, senggol bacok nggak sih? Malapak. Serius tau kok Malapak ya? Iya kan? Mana di sana ini? Wih, tak habis kan. Nah, dulu kan kayak gitu sistem pendidikan di sana. Pas aku sekolah pilot itu, aku digituin kan, dibentak-bentak lah istilahnya, untuk ngetes mental kita aja. Ya dalam hatiku kan, guruku lebih killer dari sini ya, masa gentar selo aja, ya kan. Nah, akhirnya tes itu berapa kali. Nah, puji Tuhan, lolos lah di situ. Nah, makanya aku baru masuk pendidikan itu Februari 2010. 2010 berarti kau itu sekolah pilot ya 2010? Iya, jadi kan harusnya kan karena aku lulus SMA 2009 ya. Aku baru masuk pendidikan itu Februari 2010. Jadi tesnya itu hampir 6 bulan kalau nggak salah. Lama. Jadi yang mungkin ada di sini yang mau sekolah pilot, ada yang mau sekolah kalau pilot? di negerinya lama tesnya. Jadi kan harus siapin dari sekarang ininya. Udah nih dari si supir nih aku tahu. Jadi kalau aku kayak dulu aku pikir kayak polisi ya. Polisi kan dulu mungkin 2 bulan atau sebulan gitu kan. Ternyata itu 6 bulan. Pilot lu bilang 6 bulan ya. Gitu. Tapi kau jadinya pilot itu keputusanmu atau ya karena seiring ini sih ya perjalanan hidup aja. Nggak ada pernah berencana aku jadi pilot atau apa. Jadi karena yang tadi awalnya Namborumu itu ya? Iya, Namborumu itu yang ada penerbangan. Iya, udah gitu ya karena keadaan juga. Mungkin dulu kalau aku pengen uang masih ada atau apa, mungkin aku kuliah kali. Mungkin kita nggak ketemu kali. Kayak gitu lah. Mungkin aku nggak kenalmu ya. Iya, jadi itulah cikal bakalnya aku itu sekolah di sekolah pilot dulu. Itu dong mereka. Jadi sekarang supir ini ya supir Siantar, kukira supir-supir itu ternyata pilot, guys. Yoi. Mantap sih. Ini boleh diminum loh? Sambil minum. Ngerokok boleh ngerokok ya? Boleh ngerokok ya? Aman ngerokok, aku juga minum. Bebas kita ngerokok boleh, gibah, kopi boleh. Tapi jadi kau udah berapa lama kau jadi pilot? Kalau pilotnya itu aku perusahaan pertama aku itu udah Garuda. Iya, aku di Garuda. Iya, maksudnya benar-benar kau sudah 10 tahun lah. Bawa penumpang. Kasarnya apa sih? Bawa penumpang. Iya lah, bawa penumpang 10 tahun. 10 tahun ya? Jadi dalam 10 tahun pasti, gila itu. Lumayan lah. Ya udah kemana-mana sih, puji Tuhannya ya kan. Enggak, maksudku, nah ini biar kita tahu juga kan, kalau pilot kan kita taunya, kalau kita sebagai penumpang kan taunya cuman beli, duduk, tapi di balik itu pilot, pramugari kan nggak tahu maksudnya kita nggak tahu tentang, mungkin kan kau juga banyak tantangan kalau bawa pesawat. Ya kan, kalau namanya tantangan setiap pekerjaan pasti ada tantangan sih. Cuma kan kalau pesawat pilot ya itu di atas Allahu alam lah apa yang terjadi segala macam. Kalau aku sih gini lah sebenarnya, kalau kita berbicara, karena ada orang bilang pilot ini risikonya banyak, ini gini. Nah, ya emang sih risikonya tinggi. Tapi resiko itu kan bisa kita hadapi. Ya kita belajar, kita jaga fisik apa segala macamnya. Makanya untuk jadi seorang pilot itu nggak bisa salah-salah Le. Iya, secara itunya ya lama segala pendidikan. Iya, jadi karena apa? Karena kalau kau salah, jangan bukan cuma penumpang
yang kena apa? Ya Ya kita kita juga, juga kan? Iya. Iya. Jadi ya kita juga nggak mau dong kita diri juga kita nggak mau- kenapa-napa. kasarnya ya pilot juga nggak mau mati gitu Iya, kan? jadi Iya, buat mungkin ada yang orang bilang, aku tuh takut naik pesawat. iya. Jangan, nggak usah takut. Pilotnya juga nggak akan mau kenapa-napa. Iya, Nggak ada namanya ceritanya, maaf ya, pilot kejadian pilotnya selamat sendiri, penumpangnya nggak ada, Nggak ada. nggak ada, Iya, nggak ada iya. kita nggak ada juga pilot apa namanya yang pelontar-pelontar itu nggak ada. Jadi ini apa namanya itu ya itu sih kalau kita ya yang penting kita udah belajar udah ini dan yang paling penting juga kita udah berserah diri kepada Tuhan. Iya. Gitu. Sedap. Anak pendeta berat jawaban ya, Iya. Bapak. Itu ada tertulis di ini sih di Alkitab, ayatnya aku lupa. Nggak, tapi maksudnya aku nggak, apalagi kan penumpang sering banget tuh kayak abis take off tiba-tiba si pesawat itu putar balik mendarat lagi terus dia ngoceh apa segala macam karena teknis. Ya, Padahal dia nggak tahu kan. karena dia nggak tahu. Iya. Sekarang namanya barang, Iya, mau iya. barang apapun itu bisa rusak, ya kan? Nah, itulah kita gunanya kita bisa mengidentifikasi dan actionnya pun itu udah kita perhitungkan seselamat mungkin. Iya, se-safety mungkin, Iya, ya kan? jadi nggak usah takut lah. Ini percayakan aja sama kita. Itu Nah, aja sih. tuh, dengan BK. Jadi nggak usah takut lagi naik pesawat, karena pilot pun juga nggak mau kali mati apa kenapa-napa Iya. gitu kan. Sama lah kayak penumpang kan, Sama kayak penumpang. Iya. Jadi udah sih ya, gini aja, Le. Kau pernah naik angkot nggak? naik. Iya kan? Pernah kan? Naik angkot atau naik bus? Iya. Iya kan? Kau percaya aja kan sama supirnya kan? Oh iya sih. Emang kau tahu dia gimana basic Nah, dia tuh dia, Pak? Iya. Ya percaya Sama aja, cuma bedanya itu darat, ini udara segala Iya. macam gitu kan. Iya. benar. Tapi kau pernah takut terbang, Pir? Kau takut ketinggian nggak sih? Enggak lah. Kalau takut ketinggian aku nggak jadi pilot. Takut terbang sih gini. Takut itu harus ada. Ya, setuju. Kenapa? Biar nggak sok jago. Oh, oke. Iya kan? Iya. Jadi aku juga harus ada rasa takut dalam artian takutnya itu apa? Kita kan udah dikasih aturan-aturan nih. Iya kan? Yang kalau kita nggak takut, aturannya nanti kita langgar. Oh, oke, setuju, nangkap. Iya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau dibilang takut harus ada rasa takut ya. takut biar kita bisa, oh ini nggak bisa. Jadi nggak terkesan memaksakan. Kayak contohnya gini nih. Kau pernah bawa mobil kan? Bawa. Kau udah tahu kemampuanmu, ya kan? Karena kau nggak takut. Ini di sini ada mobil nih di depan ini. Iya. Kau di sini, kau Bisa ini aja. salip langsung kan? Salip, iya kan? Padahal sebenarnya secara hitungan itu nggak masuk. Oke. Iya kan? Karena kau nggak ada rasa takut, masuk juga Masuk, kan? iya. Nah, kalau kau berhasil, itu kau jago apa enggak? Oh, ngerasa jago lah ya. Iya, padahal itu nggak jago sebenarnya. Itu beruntung aja. Oh, iya. Iya kan? Beruntung aja kok bisa kayak gini. Lewatin. Nah, itu dia yang ku bilang. Jadi, di pilot itu harus bisa, nggak kayak gitu. Harus bisa menahan egonya. Makanya harus ada rasa takutnya. Oh, gitu. Oh, sama aja sebenarnya mau pilot mau apa. Mau pilot, sama mau aja. makanya namaku tuh jatuh-jatuhnya ke supir Siantar. Supir center. Konteksnya Konteksnya tapi itu kau iya, jadi istilah kadang supir. gini. Aku tuh mau sebenarnya gini, Le. Pilot ini kan orang dua kali hebat kali dibilang Oh kan. iya. Konteksnya pilot ini kan. Hebat karena medianya. Iya. Sebenarnya kalau fungsinya ya sama aja dengan supir-supir yang lain. Sama bawa penumpang gitu. Mau mau supir iya. bus, supir Iya, angkot, mau tukang ojek, Iya. atau kereta api apa. Karena apa? Esensinya adalah tanggung jawabnya kepada penumpang, ya kan? Medianya ya. Makanya aku bilang kadang beberapa supir, aduh, aku kalau naik mobil tuh angkutan bus-bus dari Medan tuh apalagi ya. Wah, itu ngeri Wah, banget itu tuh, kayak iya. 5 nyawanya kan. Aku pernah turun, aku bilang. Turun, ya mungkin ya dia bilang sama aku, ya ini kan kita mau ngejar setoran. Iya. Waduh. Karena ya kalau kita kasih pendidikan itu kan agak susah ya sama mereka Agak karena susah, mereka iya. Kita- beda ini. Ya aku bilang, buat apa kau dapat 1 juta contohnya, tapi ini nyawa orang ini kan Jadi taruhan. orang-orang Kasar nggak jadi berdosa taruhannya, ini iya, kan. iya. Yang di belakang ini ada orang-orang nggak berdosa. Siapa tahu itu ada harapan keluarganya, ada ini ya itu. Nah, itu yang ditanamkan sama kami. Makanya kami harus selalu kerja profesional. Oh Iya kan? Kita nggak tahu siapa yang kita bawa di belakang, ya kan? Nah, itu dia lah makanya. Berarti kau selama berapa 10 tahun ya kurang lebih? 10 jadi tahun. pilot? 10 tahun. Berarti udah internasional juga, udah keluar. Iya, udah kemana-mana sih. Paling iya lah kemana? Paling jauh kemana Le? Kau Kalau jauh secara jarak itu ke Arab Saudi. Jeddah itu ya? Jeddah. Jeddah. Itu jauh. Itu kita terbang bisa sampai 10 sampai 11 jam. Oh. Iya, kalau kayak aku belum pernah ke Eropa. Paling Asia, Australia itu aja. Asia Australia. Cuman maksudnya kalau kau lagi keluar gitu,
Kalau untuk kau pasti kan berapa hari di sana gitu kan? Ya, Ya kan? Nah, kau paling nyaman dengan mungkin kultur situ atau kau nongkrong-nongkrong jalan, di mana kau paling nyaman di situ? kalau selama aku pilot paling enak nongkrong itu kau tau nggak Le di mana? Di Indonesia Le. Bukan di luar lebih enak Enggak. apa? Di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia itu gini ya. Nyampe Nah. makanan murah. Oh iya, pasti. Iya kan? Iya. Makanan 20.000, 30.000 masih ada. Udah enak. Banyak. Iya kan? Iya. Terus kalau kita jalan-jalan, contohnya udah pernah ke daerah timur belum? Ya pernah beberapa. Daerah timur, Ya, Manado, ya. apa segala macam, Ambon. Hmm. Alamnya, Le, Buh. bagus-bagus, Iya sih, benar. cuy. Mantap banget. itu. Nah, Gokil sih. kalau di luar negeri, ya orang kan makanya pernah aku mikir ya, kenapa orang pada mau keluar negeri nih ya? Padahal lebih enakan di Indonesia. Indonesia. Jadi kalau aku bilang sekarang ya, di Indonesia itu kita melihat ciptanya Tuhan, Le. Sedap. Wih, kok Berat bisa nih, ya? Kalau Iya. kalau anak pendeta berat bawa telur ya. Kalau di luar negeri, kau cuma Oh, iya, gini, iya, iya. kayak gini. Tapi itulah hebatnya orang luar negeri yang harus ditiru orang Indonesia, menciptakan ceritanya itu bagus. Oh, lebih ya. Iya kan, bayangin aja, Le. Mungkin ada yang tahu. Patung anjing aja di Jepang, Hachiko. Ya, dibuat. Iya kan? Ya. Itu bisa jutaan orang datang ke situ hanya untuk melihat itu. Itu kan dari cerita si Hachiko Dari sendiri, cerita kan? aja. Itu loh, yang mungkin Yang harus perlu dicontoh. perlu dicontoh kita sebagai orang Indonesia kan. Kita kurang apa lagi? Ya kan? Si lautnya lu tuh. Wih. Aduh, itu udah kayak akuarium, banyak banget itu daerah-daerah timur, daerah mana. Nah, itu dia sih, Le. Danau Toba tuh. Danau Toba sekarang iya wih, kan? cantik kali. Bagus atau apa. Tapi ya itu yang kurang itu adalah ya itu yang tadi aku bilang ceritanya, terus yang mungkin orang-orangnya. Cara membangun histori itu Jadi kalau kau bilang kotanya tadi mana yang lebih enak ya Indonesia. tetap Indonesia ya. Iya. Jadi kalau di luar negeri ya gengsinya doang yang dapat lah ya. Oh, tapi kalau tetap nyaman apa enaknya Iya. Indonesia. Wih, Indonesia emang. Iya, hidup Indonesia. Indonesia. Iya gitu. Nih, tapi kau sekarang bawa apa kalau pesawat itu ada Boeing, ada apa Airbus ya? Iya, aku pertama terbang di Garuda itu namanya aku bawa Boeing 737-800. 737-800. Jadi kalau orang pada bingung-bingung gini aja deh, aku bikin apanya lah perumpamaannya. Ilustrasinya lah, ya. Ilustrasinya. Boeing itu kayak mobil-mobil help gitu. Oke. Yang contohnya kalau di Medan itu kayak mobil KUPJ, ada Spaden namanya. Ya 334 gitulah ya. Yang 3/4. 3/4. Nah, Itu Boeing. itu Boeing itu antar daerah Indonesia lah itu. Keluar negeri adalah dulu kita ke luar negeri ke Singapura kemana adalah beberapa. Nah itu aku dulu pakai pesawat itu. Oh. Jadi bawa mobil 3/4. Iya. Nah. Berapa lama itu Boeing? Kira-kira 7 tahun. 7 tahun. Nah, terus waktu itu setelah 7 tahun aku ada kesempatan sekolah bawa pesawat yang lebih besar lagi. Oh, itu udah sekolahnya. Ada sekolah lagi. Berapa lama? Ya, kurang lebih setahun lah. Lumayan ya. Iya, jadi kalau kita itu jadi pilot lah ya. Kalau kita ganti pesawat, istilahnya jenisnya, Iya. nah itu kita harus sekolah. Oh, jadi nggak sembarangan lu asal udah busa. Nggak bisa, karena semuanya beda sistemnya, apanya, cara kerjanya. Kan kita harus pelajari semua kan. Jadi kalau kayak supir ya, aku contohnya mobil Innova sekarang, ya aku bolehnya hanya bawa mobil Innova aja. Oh. Nggak boleh kayak kita kalau kita ini apa namanya itu di darat kan bisa Innova, bisa Pajero, Nah, bisa bebas lah ya, bebas. iya. Yang Oh, penting ini- kan ini kan. Kalau ini nggak harus jenisnya itu mereknya itu. Oh. Nah kalau kau mau pindah sekolah pindah mobil Pindah- lagi ya, pindah istilahnya, pegangan lah ya, pindah ya. kau harus belajar lagi. Oh. License-nya juga beda soalnya. Oh, gitu ya. Iya, Ih, baru tahu aku. jadi kayak gitulah kurang lebih. Nah, sekarang itu aku akhirnya sekolah. Aku sekarang pesawatku itu pesawat 330-300. Itu Boeing ya? Airbus? Itu Airbus. Airbus, Nah, lebih besar ya. jadi itu kayak kalau di sekarang mobil-mobil gede-gede itulah, mobil-mobil Mercy yang gede, yang itu kalau itu antar provinsi lah, kayak ALS, PMH itu tuh. Nah, Oh, ada lesennya gitu. dong BK. Oh, Nah, jadi itu udah antar negara lah itu ya kan, karena jauh-jauh gitulah. Oh gitu. Oh. Seru ya bahas pilot ya. Gitu, Kita bahas apa Le. lagi? Pilot sama pramugari kali ya. Ikut sama pramugari boleh. Gas. Ini banyak banget soalnya. Maksudnya sekarang tuh wah di media sosial di wah lagi terangkat kan kasus-kasus pilot pramugari gitu.
Ya kali. Tapi maksud lu tanggapanmu gimana di dunia? Kita kan nggak tahu ya, maksudnya dunia pilot dan pramugari itu benar fakta kah atau hanya gosip-gosip atau? Jadi gini Le, sebenarnya ya itu ya. Kenapa? Ya memang kenapa? Itu kan masalah, sorry ya, perselingkuhan ya. Iya. Perselingkuhan itu bukan pekerjaannya yang salah, tapi manusianya. Pribadinya ya kan? ya. Pribadinya masing-masing. Ya. Jangan ke pilot. Mungkin pekerjaan yang lain pun pasti ada namanya affair atau perselingkuhan. Tapi mungkin karena dilihat keseksiannya lah, ya kan? Ya karena cantiknya kan? apa segala macam gitu kan. Pilot sama pramugari kan karena kita sering terbang bareng. Ya kalau masalah itu ada, aku nggak bisa pungkirin pasti ada. Pasti ada. Iya kan? Mungkin juga ada beberapa yang udah di up juga tapi ya namanya. Tapi kalau buat aku, tanggapan aku, jangan ngeliat pekerjaannya. Itu tapi pribadinya masing-masing. Ke orangnya. Iya. Jadi kalau kita wah pilot udah itu ya bisa aja jadinya apa. Makanya memang ya aku sebagai ini kan sebagai yang bekerja di situ ya kan. Ya mungkin kena juga ya nggak apa-apa gitu loh. Yang tapi dipungkiri lah ya. Tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya? Iya, pribadi lepas pribadi. Ya karena kayak lagu kan. Nggak, karena ya nggak tahu ya belakangan ini. Terus kalau kasus pilot tuh kayaknya langsung. Iya ya banyak juga. Gini, maksudnya misalkan temanku ada di mana, terus temannya dia kerja di mana, pasti kau kan juga maksudnya pasti banyak juga yang orang nanya ke kau, Pil, banyak. Itu benar Pil, itu. Ya aku di komen-komen pasti itu jadi pertanyaan paling sering ya, cuman aku tidak berkapasitas untuk menanggapi masalah seseorang. Aku kayak gitu lah, orang yang nggak mau ikut campur gitu kan. Iyalah. Karena bukan kapasitasku ngasih tahu wah gini sok iya pula ya kan ngasih nasihat. Iya kan. Masalah itu sih ya pribadi yang tadi pribadi lepas pribadi lah itu. Jadi kayak jangan ya memang karena ceritanya kita seksi itu aja yang membedakan dengan yang lain. Tapi memang itu ya benar ya mungkin ada juga yang ya mungkin ya ada pasti ada ya. Nggak bisa dipungkirin itu aja sih. Apalagi, jadi nggak ada pilot itu memang pasti selingkuh enggak kan? Iya kan? Iya. Jadi ya atau pramugari pasti selingkuh enggak? Ya itu laki-laki dan perempuan lah itu. Itu balik ke pribadi masing-masing. Tergantung pikiranmu bisa mengontrol inimu aja, dirimu aja. Iya. Oh gitu. Tapi aku penasaran Pir, kalau kayak kau tadi bilang ke paling lama itu durasi ke Arab ya? Iya. Arab. Itu berapa jam? 10 sampai 11 jam. Itu kau kalau pilot kita nggak tahu ya, kalau kita kan pasti penumpang tidur. Kalau kau pilot gimana sih? Tidur kalau kami itu tetap kerja, ya nggak bisa tinggal tidur. Ya kami tetap monitor. Kan mesin tetap jalan terus. Oh, tapi bukan kayak ada istilah apa sih? Autopilot. Autopilot itu kan cuma ya segini, itu kan alat. Kalau itu tiba-tiba rusak. Ya kan itu harus tetap kita jaga. Ya kan namanya barang itu pasti bisa rusak. Tapi itulah gunanya kita tetap kita harus kontrol juga sebenarnya. Itu hanya meringankan pekerjaan kita, bukan menghilangkan pekerjaan kita. Pada dasarnya kau juga harus tetap memonitor itu juga. Jadi 11 jam itu kau ngelihat lah ini. Tapi kami kan kalau 11 jam itu 4 pilotnya. Bisa ganti-gantian. Karena kami tuh batas terbang dalam sehari itu harus 9 jam kalau berdua. Batas terbang? 9 maksimum jam. 9 jam. Karena ke sana 11 jam jadinya kami berempat. Oh gitu. Ganti-gantian gitu. Oh jadi ya tetap memonitor semuanya. Karena mesin itu alat ya, karena bisa kita nggak tahu kejadian. Bisa. Jadi mesin kita lihat juga kan di langit itu bukan cuma kita yang terbang, banyak pesawat, ya kan. Jadi kita juga harus memonitor traffic lah istilahnya, gitu. Berarti kau sekarang udah bawa Airbus. Kalau Boeing dan Airbus itu jauh ya perbedaannya? Lebih enak mana? Beda sistem sih. Jadi kayak itu keluaran kalau Airbus itu kan keluaran Eropa, kalau Boeing itu keluaran Amerika. Jadi sama aja kayak mobil. Mobil Eropa sama mobil Amerika itu kan, kalau mobil Eropa kan dia
lebih canggih, elektroniknya bagus apa. Nah kalau mobil Amerika terkenal tangguh, mau kemana-mana. Tapi kau ada kesan lebih nyaman bawa? Enggak, sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Sama aja. Aku mau pesawat apapun, aku pada prinsipnya sama aja sih. Oh gitu. Iya, nggak ada. Ya, intinya sama-sama ngasilin cuan. Baik lagi, gitu. basicnya cuan guys. Iya. Oh gitu. Jadi tetap ada lisensinya, semuanya. Yang penting cuan, itu aja lah. Yang penting belajar, itu aja. Belajar mau pesawat apapun kita pelajari, kita bawa terbang. Iya kan. Seru juga. Tapi apa sih Fir suka duka jadi pilot? Lagi 10 tahun. Ada nggak sih suka duka? Apa kau sukanya banyak lah. Sukanya contohnya ya aku udah punya duit. Ya kan bisa gajian, bisa ini, ya bisa bantu keluarga, bisa ya uang lumayan lah. Ya bisa kemana-mana, nggak ini banyak pengalaman hidup gitu kan, bisa ya keren lah kalau aku bilang dengan bisa bawa pesawat segede itu kita yang bawa sendiri gitu kan. Sih kalau dibilang itu temen lu kerja mah pilot, langsung ya kan. Nah, itu harga diri kita naik gitu. Iya. Tapi kalau dukanya banyak. Ya sekarang dukanya kau nggak punya waktu. Ya kau kalau mau terbang pagi malam apa segala macam kau harus diharapkan fit. Ya sama kayak tentara gitu kan. Mau jam berapapun dia harus ready gitu kan. Ya sama kayak kita gitu loh. Mau terbang disuruh jam 12 malam, ya harus on apa. Nggak ada waktu, nggak bisa kita memanage waktu sendiri. Itu juga kalau lagi libur ya kita kerja juga. Jadi waktu kita nggak punya, itu dukanya. Terus ya mungkin akan jauh dari keluarga kalau udah berumah tangga gitu kan. Tapi kan belum berumah tangga ya? Belum. Karena aku kan tipenya kangenan ya. Itu mungkin agak nanti bisa membuat diriku tuh agak aduh. Aku tuh kalau sama orang yang tersayang 2 menit lah batasnya, Le. Aku tuh udah kangen gitu loh. Jadi kalau kadang aku 2 menit dulu. 2 menit dulu aku langsung tinggalin pacarku atau dulu ya pacar belum ada istri ya. Langsung anen gitu. Anen guys. Itu mungkin nanti dukanya kali. Itu termasuk duka ya. Kan nggak mungkin aku bawa dia terbang kan. Oh iya duka. Gitu. Tapi kalau di pilot gitu kau pernah, maksudnya bukan pernah, atau kalau konsekuensinya tuh kalau telat itu gimana, Bir? Oh, kalau telat? Iya. Misalnya nih, aku harusnya bawa pesawat jam 5, rupanya aku telat ya. Biasanya tuh orang kantor tuh udah nyiapin pengganti kita. Pengganti tiba-tiba, kita nggak bisa nih. Misalkan lah, kau mau terbang, anakmu sakit. Atau enggak, kau sakit gitu. Nah, kantor itu udah ada penggantinya, backupnya. Oh, udah ada emang? Iya, udah ada penggantinya semua. Jadi, yang penting schedule tetap jalan. Tapi gitu. kau nggak pernah telat? Puji Tuhan, belum. Kalau selama 10 tahun nggak pernah telat? Belum pernah telat. Aku belum pernah telat. Ya itu, karena aku tuh mendingan kalau namanya kerja, ya aku akan ini, ya namanya main. Makanya kalian kalau dilihat aku lah, makanya aku agak urakan kan kalau lagi di luar dari pekerjaan ya. Karena aku tuh kalau udah kerja ya harus profesional. Aku tuh udah capek yang kayak, yang harus formal-formal gitu, yang harus kayak, karena kita pun jalan aja pun diatur kalau kita udah pakai seragam. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Jadi kau nggak pernah telat ya? Nggak pernah telat. Itu ya profesional lah ya. Profesional. Bukti profesional memang. Terus apalagi ya? Emang kadang kalau ngomongin pesawat ini seru-seru ini juga sih, seru-seru ngeri-ngeri sedap lah, ngeri-ngeri sedap ya. Karena gini, yang penting jangan agak lain aja. Agak lain. Enggak, karena waktu itu aku pernah ke Jepang kan. Ke Jepang. Kalau orang, ini bener nggak yang sepengetahuanmu ya, kalau orang Jepang itu sebenarnya takut naik pesawat? Enggak sih. Enggak, karena aku waktu itu ke Jepang itu, terus si tour guide-nya itu bilang, kalau orang Jepang itu takut naik pesawat karena dia di sana pinter-pinter. Jadi kayak, kok ngapain sih naik pesawat? Itu kan kok besi disuruh terbang, alat berat terbang gitu. Nggak tahu gitu. Aku nggak nyampe. Belum pernah aku dengar cerita itu. Jadi orang Jepang itu takut naik pesawat. Kalau kata si tour guide-nya ya. Karena dia mungkin mindsetnya, masa besi bisa terbang, kan beratnya jatuh nih gitu-gitu. Dia gitu-gitu sih. Kepercayaan sendiri-sendiri kali kayak gitu. Iya. Nggak tahu. Tapi aku belum pernah dengar sih. Ininya orang di Jepang banyak pesawat. Iya. Jadi ya nggak tahu sih, aku nggak tahu dari mana kok, Le. Tahu-tahuan kau.
Iya kan waktu aku ke Jepang itu. Ya aku tahu ya sedikit banyak tahu lah. Oh, siap. Aku juga baru tahu karena kau ngomongin pesawat aku ingat itu. Oh, Orang enggak Jepang, sih, ya. enggak. Tapi Aku kalau nggak bisa bayar kali. Hah? Nggak bisa bayar. Enggak, tapi kalau di pesawat nih, ini kan ngomongin aturan lah, aturan. Oke. Aku sebagai penumpang kan ya pasti, aku sih nggak pernah ngelakuin ya, Iya, cuman iya. karena aturan kayak jangan main handphone, Iya. jangan kalau apa ya safety belt apa segala macam gitu. Itu benar-benar maksudnya handphone itu benar pengaruh ya? Kalau selama ini atau gini sebenarnya. antisipasi atau gimana itu sebenarnya? Handphone itu tuh kayak sekarang kan udah dibilang airplane mode aja. Ya. Ya kan? Karena kalau sebenarnya kalau kau buka-buka bisa aja. Bahaya nggak sih sebenarnya? Untuk bahayanya gini, kau nggak dengar instruksi. Takutnya kau nggak dengar instruksi. Makanya sebelum take off landing kan ininya harus dibuka kan. Iya. Oh. Jangan nelpon, jangan pakai headset. Karena apa? Pernah nggak kau critical phase namanya? Critical phase itu take off sama landing kan, itu yang paling. Nah, itu yang paling itu yang paling difokuskan gitu loh. Jadi ya udah kalian fokus gitu loh sama in case terjadi apa-apa, kalian itu langsung cepat dapat informasi atau apa, harus keluar dari mana, harus apa. Ini kan kalau main handphone. Jadi kalau dibilang handphone juga sebenarnya bisa itu enggak. Oh, sebenarnya nyalain pas navigasi. kita Karena sekarang udah main GPS kan. Oh, berarti sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman memang itu lebih ke ini habit kamu lah. Oh. Iya kan. Karena ada aja penumpang sebelah kan tuh main handphone tuh nanti gimana? Oh. Enggak, itu inilah apa namanya. Dan apa namanya ya itu di Google banyak loh cerita-cerita kayak gitu kan, itu cerita-cerita yang di Google. Tapi memang kalau jadi penumpang ya setidaknya kalau mau take off atau apa nggak usah main handphone kayak gitu. Jangan main handphone. Iya kan? Lebih harus biar dengerin Iya. informasi aja gitu. Jadi kalau kau main handphone di atas ya bebas aja, cuma kan nggak ada sinyal juga. Iya. Gitu Makanya loh. Iya. Tapi kau sekarang di TikTok, di medsos nih, super shuantar. Berapa pengikutmu? 800 udah 900 ya? Berapa ya? Dia aja saking banyaknya 900 udah hampir 1 juta kan? 908.000. Nah kan, sekarang siapa sih nggak kenal Super Siantar? Iya. Aku nih udah bukti nyata ya kalau aku nongkrong sama di mana, kau disalam, bang lu abangku. Maksudnya, banyak abangku, ilmu padi abangku. Ilmu padi lagi hit ya, ilmu padi. Iya. Tapi maksudku kau ngerasa lebih dikenal begitu kau merambat dunia medsosmu, setuju nggak? Maksudnya ya semenjak kau main medsos kau lebih dikenal, lebih. Iya, pasti. Iya. Pasti. Aku ngerasakan inilah perubahan. Waduh, berubah banget lah. Dulu aku kan sebelum main TikTok lah, setelah main TikTok ya udah berubah. Intention orang terhadap kita udah ini ya. Kadang awak kemana tiba-tiba, wih Super Siantar ya, kayak gitu ya. Tapi ya puji Tuhan lah. Tapi kau pertama kali maksudnya bikin konten itu? Aku sebenarnya bikin konten nggak sengaja. Jadi awalnya itu aku suka nonton TikTok dulu. Itu pas COVID itu kan. Oh, COVID. Iya kan? Iya. Itu zaman-zamannya aku suka ngeliatin A Day in My Life. Aku tuh suka ngeliat contohnya nih. Contohnya seorang pengusaha di rumah itu ngapain aja sih gitu-gitu. Itu inspirasiku. Jadi dulu ada anak band dulu. Bapak online namanya itu. Dia anak band kan. Tapi dia ngekos, kulihat kan di kosan dia ini ngapain aja. Nah, aku tuh suka. Nah, terus tiba-tiba aku lempar lah sekali video sebenarnya video-video dari IG sih. Oke. Nah, aku pindahin ke TikTok kan. Meledak tuh. Wah, kok meledak ya? Terus tiba-tiba ya udahlah aku bikin video kedua. Lebih meledak lagi. Itu waktu itu kan wah gila nih. Udah mulailah aku bikin candu FYP ya kan. Ya. Wah, asik juga nih. Orang kawan-kawanku di grup juga, wih artis-artis udah gitu-gitu kan. Itu yang kenal-kenal aku kan. Terus tiba-tiba aku masukin lah. Ya bagus juga sih. Maksudnya gini, kan kayak yang kau lihat kan, atau mungkin juga banyak lah orang yang ngerasain. Kayak ngerasa pilot itu hebat banget ya. Maksudnya nggak pernah kali makan ikan asin, ikan teri. Mungkin kali ya dari kayak gitu kan. Padahal enggak ya, sama aja kayak manusia biasa. Nah aku kasih tahu lah melalui konten itu. di VT-VT-mu itu. Di VT-VT itu. Akhirnya pilot itu ternyata makan warteg juga. Karena aku kebetulan suka makan warteg kan. Atau kebetulan ya aku kan masih lajang lah ya kan. Nggak ada yang masakin di rumah ya. Iya, masak juga sendiri. Ternyata pilot itu
bisa megang sapu juga. Ya iyalah kalau nggak megang sapu dilebasi mama dulu ya kan kayak gitu. Itu dia lah. Jadi itu yang bikin oh ternyata ya karena aku sering share tentang kehidupan lah istilahnya kan kegiatanku sehari-hari ya orang suka sampai sekarang orang banyak ini. Ya udah jadi content creator juga kalau ya sekarang? Ya dibilang content creator juga gini sih sebenarnya Le. Aku tuh ya mungkin kerjaan utama aku kan ini kan pilot ini kan. Pilot, ya. Nah, ya konten ini hanya untuk buat fun aja gitu loh, buat edukasi ya mungkin adik-adik mungkin bisa terinspirasi atau mungkin dapat informasi juga apa ya kayak gini kita belajar ngobrol-ngobrol kan ada informasi dikit-dikit yang bisa aku berikan atau apa kayak gitu. Dan maksudnya sejalan juga ya kau ya daripada kau siap-siap aja mending kau konten iya gitu kan FYP dulu kan FYP ya puji Tuhan kayak gitu sih ya mudah-mudahan. Tapi kau bosan gak sih? Hah? Bosan gak? Ya enggak serius? Aku bosannya kalau kau masih sendiri aja. Oh anjir. Aku bosan lihat kau sendiri Bir. Iya sih bener sih. Tapi aku suka nonton konten-kontenmu. Oh gitu. Aku edisi gitu kan. Ada sok jagonya nggak sih atau si Panggaron gitu? Nggak nanti itu ya enggak lah. Aku mah ya enggak lah. Enggak ya. Tapi masih nyaman lah aku lihat konten-kontenmu. Oh ya mantap. Guys. Tapi gas. Tapi itu maksudnya itu emang dari main life-mu semua ya? Iya, dari yang kau masukkan ya? Yang aku masukin. Ya sekarang kan aku juga masukin juga konten-konten keluarga sama keluarga. Jadi aku masukin memang konten yang memang benar-benar bisa aku tanggung jawabin. Oh, apalagi yang terbaru yang grup itu ya? Yang mana? Nyanyi-nyanyi itu. Yang itu dikit-dikit lah. Dikit-dikit jadi ya. Tentang pertemanan, semua lah ya. keluarga tapi semuanya positif ya. Positif aja. Karena ya tetap harus bijak juga kita. Iya, bermedia sosial ya. Dan biar orang juga tertarik nggak bosan lihat konten kita ya. Iya. Termasuk kalau aku sih nggak bosan. Iya. Cuman maksudnya pertama kau bikin konten memang niatmu langsung kau bikin nama Supir Siantar. Iya, itu sebenarnya gini ceritanya. Dulu aku tuh IG ku itu kan ya nggak bisa masuk. Akhirnya aku bikin IG lagi kan. IG baru. Nah, nama yang lama itu kan udah nggak bisa kan. Aku bikin jadinya alay gitu, Joshua apa gitu kan. Nama aku kan Joshua gitu kan. Terus bikin suasana baru aja. Ya kan karena kerjaanku juga kayak supir gitu kan ngantarin orang kemana-mana udah kira supir Siantar. Nah orang-orang supir ternyata ya itu. Jadi di TikTok memang supir, kalau di IG memang itu Supir Siantar juga. Dan nama itu, legend. Ternyata jadi ini juga, legend, jadi ya? Ngejual katanya kan. Iya nggak sengaja lah. Dan Supir Siantar dan tambah sosokmu yang, humble. Salam. Kayak kemarin, aku datang ke BKN, jadi dengan BK kalau mau ketemu Supir Siantar ke BKN lah, dia ada. Bentar lagi dia jadi duta BKN. Aku suka di situ lah di BKN itu. Iya. Nggak, aku lagi kemarin yang mana si supir? Aku bilang sama anak-anak, mana supir? Lagi dalam lagi salam-salam orang. Wih, mau nyale apa orang ini? Enggak, jadi gini Le. Jadi kok pas ada band juga ya lagi. Ada band kan. Jadi gini Le, aku tuh kan tidak ada menyiapkan diriku menjadi orang dikenal orang banyak orang kan. Jadi aku sampai sekarang masih ngerasa aku tuh bukan siapa-siapa. Ya memang aku bukan siapa-siapa sih. Jadi ya tiba-tiba ada orang yang kayak gitu sama kita, kenapa kita harus kita respon baik lah ya. Iyalah. Jadi ya memang ya aku bukan siapa-siapa, itu intinya. Aku juga bingung mendeskripsikan diriku ya. Kalau orang suka ya puji Tuhan kan kayak gitu. Ya bukan apa-apa juga ya kan. Yang penting ya sama-sama senang aja gitu loh ya. Makanya waktu itu kalau ada di BKN orang ya foto aja. Mungkin ada juga nanti penonton yang ketemu tuh. Nggak usah takut, nggak usah segan, sumpah nggak ada yang harus diseganin, nggak ada harus ditakutin. Udah, iya kalau mau foto, mau sapa-sapa nanya aja. Ini jadi ada yang tahu BKN nggak? Tahu Bang BKN? BKN. Ada di Cawang ya? Ada di Cawang. Aku suka BKN, ada namanya itu sebenarnya BKN, bukan BKN sih namanya itu. Apa sih bilangnya? Ya cuman karena dia warungnya itu dekat BKN Cawang itu. Jadi itu rame, jajanannya murah, makanannya murah. Nongkrong sampai jam 4 pagi ya. Iya, nah aku yang sukanya di situ Le. Karena aku mendapatkan vibes-nya di kampung tuh. Oh, pokoknya itu isinya orang-orang Batak semua. Orang Batak iya semua kan? Isinya. Kedengaran nyanyi Batak, ngomongnya bahasa Batak. Jadi aku merasa ya. Kayak merasa, ini wilayahku, ini kampungku gitu ya. Iya, jadi aku pun sampai sekarang Le sebenarnya. Karena aku tidak mempersiapkan diri aku tinggal dulu merantau. Aku itu masih suka kangen vibe di kampung gitu. Makanya kalau aku tuh sering pulang kampung.
aku libur langsung pulang kampung. Iya, makanya kau lebih lebih iya, jadi aku bisa gitu kan, libur 5 hari aku pulang. Aku kalau apa aku karena aku lebih suka sebenarnya kalau nyaman aku tinggal ya di Siantar di situ. Ya di sini karena tempat cari uang aja sih. Gitu aja. Jadi BKN itu wah itu rame di situ, setiap hari buka sampai jam 4 pagi. 4 pagi mau apa, minuman murah, makanan, tempat ya minumnya kan ya kopi, teh susu tuh ada banyak. Iya. Wah, pokoknya nyaman. Aku juga jadi ketagihan. Iya di situ asik kan. Nih, Dong Amerika jadi kalau hari biasa atau enggak udah menuju weekend lah. Ini suka nih jam 10 malam jam 11 masuk tuh WA. Di mana Le? Nah, ini beliau ini yang WA saya di mana Le? Mendingan kita di BKN aja. BKN kita ya aku gas karena dia gas ya gas. Ya aku dari Cikupa aja sampai datang ke situ. Memang karena di daerah Tangerang atau di daerah manapun ya belum ada sih dapat tempat yang kayak gitu. Iya. Dan vibe-nya itu orang Batak. Ya di kampus sih kita juga pede nongkrong situ ya. Iya, maksudnya bukan pede sih. Enak aja, nyaman. Itu dapat ya. Iya. Dapat. Pir, tapi maksudnya kan kontenmu sekarang udah banyak, followersmu juga banyak. Suka ada nggak sih maksudnya yang komen-komen, nanya-nanya bang, cewek-cewek gitu? Banyak. Nggak maksudnya pernah nggak ada yang kayak, kan kamu pasti lihat nih abis konten, cewek, cakep nggak ya? Kau lihat? Iya. Ada beberapa. Ya maksudnya banyak juga yang cakep ya. Tapi maksudnya pernah sampai ketemuan gitu? Ternyata pas ketemu nenet. Ada beberapa. Maksudnya ya aku sih istilahnya kan sekarang media kita mungkin kalau bilang mau cari cewek dari TikTok ya bisa aja. Iya kan. Ya kita nggak membatasi media sosial itu sebagai ininya kita juga. Kalau aku sih lebih senang gitu ya langsung ketemu aja sih sebenarnya. Tapi kalau ngincar-ngincar dari TikTok, aku sengaja cari cewek dari TikTok. Enggak juga sih. Cuman KPI kalaupun ketemu dari situ ya enggak apa-apa. Wah, enak juga kenapa enggak ya? Iya. Kau juga masih sendiri, masih bebas sendiri. Kan? Ya kan yang terakhir juga ketemunya di TikTok kan. Sedap. Itu. Tapi kau ada konten-konten ini nggak sih kuliner? Enggak, kayaknya kau cuman makan-makan di warteg, nasi padang. Kalau aku sih. Tapi masak pernah ada, kulihat masak ada. Iya, kalau aku kalau ke kuliner itu jatuh-jatuhnya, itu tunggu aku pastikan dulu enak banget. Jadi baru dan harganya meraket, baru aku kontenin. Oh, iya. Jadi nggak semuanya. Nggak semua, karena ya kan. Kalau dia merakyat ini masuk kantong, biar semua orang bisa menikmati lah. Ya kalau dibilang makanan enak itu ya pasti yang mahal-mahal banyak. Cuman nggak semua bisa menikmati kan. Iya, kalau murah enak, wah itu dia. Inceran, semua orang bisa nikmatin kan. Iya, kayak kemarin aku makan mie goma cuma 8.000 sepiring ya. Gila aja kan, wah itu udah enak banget, udah itu. Jadi bukan di Jakarta itu kan? Bukan, tapi di Siantar. Di Jakarta ya itu dia sih aku bilang kan, memang untuk mengenalkan suatu daerah ya itu makanan itu penting banget sih. Iya kan. Nah kebetulan, tapi aku ya itulah, aku kan sekarang tuh nggak icip-icip aja lah, nggak bisa aku makan banyak kan. Paling ya setengah piring aku udah kenyang gitu kan. Nggak, karena kan lagi rajin ini ya. Lagi rajin olahraga lah ya. Masih tahap jalan ya, belum lari kan? Belum. Lari. Walaupun kau udah beli sepatu lari ya kan, pakai olahraga tapi. Ya karena aku kan udah semakin berumur ya lah. Ternyata yang paling penting itu sekarang itu kesehatan. Nggak bisa dibohongin lah ya. Fisik udah makin turun. Dulu aku waktu masih muda ya kan, habis terbang, habis itu kemana-mana sih, wah masih gas. Sekarang pulang terbang aku udahlah aku mau istirahat, tidur, nonton Netflix gitu kan. Udah mau keluar pun aku udah karena kerasa. Makanya sekarang target hidupku itu lah sebenarnya bukan apa. Tinggal 2, kesehatan dan kebahagiaan itu aja. Kebahagiaan ini menyangkut kebahagiaan itu mau apapun keadaannya harus bahagia. Iya. Percintaan itu juga bahagia ya. Percintaan. Ini banyak yang penasaran, Pir. Kau sebetulnya maksudnya masa udah terkenal pilot banyak fans, kayak mana percintaannya? Ya kalau aku percintaan aku termasuk kurang mulus lah ya sampai umur segini kan aku belum nikah kan. Maksudnya dulu aku pernah lama ngejalanin hubungan, iya kan, sampai bahkan mau menikah waktu itu, mau menikah tapi nggak jadi waktu itu. Sampai coba lagi ternyata nggak ini juga ya. Buat aku sih percintaan itu kayak rezeki juga lah. Mungkin di kerjaan aku rezekinya bagus, tapi di percintaan enggak. Karena jangan sampai nanti ya kalau kita bicara menikah ya, emang orang bahagia setelah menikah? Belum tentu juga ya. Belum tentu. Malah makin banyak masalah, makin bisa juga ya kan. Jadi
apa dengan tidak menikah orang nggak akan sedih juga? Ya nggak juga. Nggak bisa menutup. Jadi nggak jadi ya untuk personalku sendiri yang penting aku sehat dan aku bahagia itu aja dulu satu, ya kan. Buat orang tuaku juga yang penting orang tuaku sehat itu aja ya. Untuk ke masyarakat luas ya mungkin aku belum bisa ngasih apa-apa, aku belum bisa mungkin secara langsung aku nggak bisa yang secara langsung aku ngasih materi atau apalah yang, tapi ya mungkin ya melalui konten-kontenku juga bisa aku berbagi-bagi sedikit inspirasi buat mereka, semangat buat mereka. Ya kalau hidup ini ya nggak harus materi, ya yang penting ada jalan. Makanya kadang aku bilang sama adik-adik mungkin yang persiapkan diri kalian dari sekarang, persiapkan. Kita nggak tahu, kadang kita selalu minta berkat-berkat dari Tuhan gitu loh ya kan. Cuman doa tapi nggak cuman doa. Cuman ketika dikasih kesempatan malah dia tidak bisa menjalankan. Iya kan. Sebenarnya Tuhan nggak bisa langsung ngasih kita 1 miliar gitu loh. Tapi Tuhan ngasih kita jalan bagaimana dapat 1 miliar. Ya kita gimana cara jalannya. Gimana kerja keras kita mau berusaha itu ya. Iya gitu. Jadi kalau aku pribadi sih nggak ini sih nggak untuk ke masyarakat luas aku nggak ada yang bisa aku janjikan juga apa-apa. Ya udah mungkin kalau kalian mau ambil yang baik dari aku, yang nggak baik nggak usah ditiru. Itu aja sih, itu aja yang bisa aku sampaikan ke yang baik. Yang ambil yang baik, yang buruknya jangan. Tapi ada yang buruknya ya. Yang buruknya banyak. Iya kan. Jadi jangan ditiru. Iya kan, karena itu membutuhkan ini effort lebih gitu loh. Dan harus ini ya. Iya, dan mental yang bagus ya kan. Ada standarnya ya, iya. Buruknya itu. Jadi gitu sih. Tapi kamu pasti kan punya kunci sukses, Bir. Maksudnya apa yang buat dirimu sampai detik ini? Nah, mungkin sebelum kita tutup, apa sih Bir yang mau kau sampaikan buat apalagi kau perantau? Kubilang sih enggak gini. Kubilang kau sih sebagai anak perantau sih kau ya sukses lah Bir ya. Cuman kau mungkin kita akan tutup, tapi apa Bir closing statementmu untuk anak-anak? Ya kalau gini, kalau orang bilang nanya kunci sukses itu, aku ada beberapa sih. Jadi dulu gini lah, ya satu ke orang tua, bakti kepada orang tua itu salah satu yang harus, karena ya Tuhan pun udah menjanjikan itu sama kita. Karena buat aku orang tua itu adalah Tuhanku juga sebenarnya. Makanya dibilang Pati Palimahon. Tuhan juga, Tuhan yang hidup, iya kan? Itu yang jadi. Tuhan. Ada 2 sih yang gak akan pernah aku sakiti hatinya. Selain orang tua. Guru. Guru itu orang tua kita juga loh. Itu yang membentuk karakter. Yang membentuk karakter apa segala macam. Nah makanya aku bilang 2 orang yang akan selalu aku sayangin selain orang tua yaitu guru gitu loh. Jadi dari dulu aku ngerasa ya apa sih yang kita dapat dari mereka? Yaitu rezeki yang baik. Rezeki itu nggak harus berduit. Kayak aku ngerasa dulu ya, aku bukan orang yang kaya banget. Aku bisa seperti ini sampai di titik ini kalau nggak kena rezeki yang baik. Contohnya waktu itu aku tes lancar-lancar aja. Iya kan? Aku masuk ke perusahaan yang aku inginkan lancar-lancar. Dulu bayangkan lah, aku dulu sekolah pilot. Aku nggak tahu sebangkuku itu ternyata adalah orang yang paling pintar di kelasku. Oh gitu. Ya bayangin, coba aku nggak ada background penerbangan, nggak ada tahu tentang pesawat, tiba-tiba Tuhan kasih aku kepada orang yang sebangkuku. Makanya aku selalu ingat banget itu. Orang Batak pula namanya Ingot Simamora. Itu akan orang selalu aku ingat selalu, karena dia yang banyak ngebentuk, ngajarin aku. Sampai aku bilang, nggak apa-apa kau toyor kepalaku, walaupun kami seangkatan kan. Yang penting kau ajari aku bilang. Dia ngajari teorinya. Ya walaupun prakteknya kita sendiri-sendiri, tapi ya aku, wah siapa dia kan. Makanya waktu itu aku tuh selalu ini sama dia. Ya itulah dia yang ngajarin aku. Nah itu kan rezeki dari Tuhan kan. Ya kalau dia nggak ada dia, aku mungkin belajar sendiri, nggak akan lulus aku jadi. Iya kan. Nah masuk aku ke Garuda. Aku sekolah bawa pesawat itu. Ternyata pasanganku orang yang terpintar juga. Oh itulah ya. Iya perjalanan hidup. Makanya aku bilang, kenapa kau harus baik sama orang tua? Ya rezekimu lancar. Kan banyak orang pintar di dunia ini, tapi orang yang ini nggak, rezekinya nggak bagus. Ya, ada aja hambatannya gitu loh. Ya kan, misalnya kau udah belajar, semua udah kau hafal, tiba-tiba Tuhan kasih sakit kepalamu. Setuju. Nggak maksimal kan? Jadi itu sih yang kalau aku dari yang kedua.
jangan menipu orang. Oh, jangan nipu. Menipu itu dalam artiannya gini lah. Kadang kita paling simpel aku bilang dari dulu ya ini. Jangan pernah kita kalau kau ada utang bayar. Aku selalu bilang gitu. Karena apa? 3 hal yang kau sakiti dia, hatinya, materinya, sama dirinya sendiri. Iya. Biar apa? Biar rezekimu lancar, gitu kan. Mau apapun kau bikin itu ini, karena dua-dua yang orang yang kayak gitu yang lebih sakit. Kalau aku bilang, kalau aku ya makanya dari dulu aku tuh itu yang nggak pernah aku lakukan. Kalau aku ada utang, ya aku juga pernah berutang langsung aku bayar. Kalaupun aku nggak sanggup, langsung aku bilang sorry ya, aku nggak ini. Tapi memang dari ketulusan hatiku, dari kayak gitu-gitulah yang aku bilang. Makanya dibilang jangan sampai parutang busuk lah, gitu aja. Terus yang ketiga ya kau tetap rendah hati, itu aja. Udahlah, nggak ada gunanya tinggi hati juga. Ya walaupun kau banyak duitmu apa segala macam, kalau nanti paling nggak enak ya kayak sekarang ya aku lagi pakai, karena nilai seseorang itu di situ. Kalau aku lihat kau lagi pakai pangkat nih, contohnya nih kau pilot gini-gini, orang-orang akan gini sama kamu, tunduk-tunduk. Tapi nilai manusia itu adalah ketika apa? Kau nggak pakai apa-apa. Kau ketemu di tengah jalan gitu kan, masih sama nggak respon orangnya? Iya gitu loh. Aku pernah ngerasain, aku contohnya pimpinanku atau dulu ada gitu kan. Ya memang kalau lagi kerja aku hormati dia. Ketemu di mall, kulihat pun mukanya enggak. Udah aku lihat kan mukanya, udah biasa aja aku cuekin. Manusia enggak? Dia enggak manusia menurutku. Tapi kalau aku tetap respect sama dia, aku salam, itu namanya manusia. Gitu loh. Itulah nilai-nilai. Gitu aja sih lah. Tuh, jadi harus hormat sama orang tua. Iya. Jangan menipu. Dan tetap rendah hati. Iya, rendah hati. Itu aja. Supir Siantar. Gas. Thank you Leku. Thank you Leku udah datang ke Dongan BK, sama-sama. Studio BK. Ya ini juga ya, mudah-mudahan aku juga makasih banyak buat Batak Keren ya yang udah ngundang aku di sini. Ya, aku lihat emang media-media yang mengangkat ini kan temanya kedaerahan ya Batak ya. Kayak kita orang Batak juga di sini menunjukkan kreativitas kita, bahkan ya mungkin adik-adik juga atau di sini jadikan ini inspirasi lah. Kalian juga akan bisa duduk di sini nanti melalui karya-karya kalian, dan doakan selalu lah Batak Keren bisa menjadi media untuk apa ya? Media untuk menjadi inspirasi juga. Aku juga harap Batak Keren ini juga jadi inspirasi buat semua orang gitu loh. Mau apapun itu bisa jadi berkat lah buat semua penontonnya ya. Sedap. Anak pendeta yang ngomong. Yoi. Anak pendeta harus diaminkan anak pendeta yang ngomong. Jadi karena di Batak Keren ini banyaklah orang yang nanti yang menjadi menggantungkan harapan akan hidup. Ya, termasuklah orang-orang abang-abang juga pasti banyaklah. Kalau ini semakin keren, kalian juga akan semakin sukses kan gitu kan. Ya, jadi ini aja. Jadi ini ya bisa-bisa habis dari sini ini udah di sini lah ya kan. Nih bisa kalian pasang iklan di sini Amang Boru Namboru. Jangan Amang Boru Namboru harusnya tulang dan tulang, karena itu tuh kalau aku bilang itu lebih keren. Masukkan tuh tulang-tulang Bang. Jangan iya. Tulang dan tulang nih. Gila, langsung wah, mudah-mudahan setelah diganti tulang dan tulang ini tiba-tiba gas langsung. Iya kan? Orang-orang Batak itu jago, Le. Dia itu banyak punya perusahaan. Siapa tahu ya kan? Bayangin, tahu kan Torganda? Itu kan punya orang Batak, Delsi Torus. Ada punya apa nanti di sini kan? Torganda atau apalah gini kan. Karena kita membutuhkan mereka juga ya kan nanti. Gas pokoknya ya. Iya. Jadi itu sih kalau harapanku ya buat apa namanya itu. Ya kita itu kan saling tolong menolong lah ya, mudah-mudahan ini semakin naik, feedbacknya bagus apa segala macam. Pasti. Nah penonton juga dari kalian juga jangan cuma nonton doang, tetap apalagi share, kau udah datang ke sini kan. Subscribe, iyalah bukan cuma karena aku aja, semuanya kita harus saling mendukung. Tapi kau berpower. Berpower apa enggak ada. Oke Fit, thank you aku. Siap, thank you ya semuanya ya. Dongan BK sampai ketemu lagi di selanjutnya, pokoknya akan ada bintang tamu yang lebih keren lagi. Thank you, Horas. Thank you, gas. Gas.